Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah yakni Perjanjian Rohm-Royen. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 11. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini pelaksanaan Perjanjian Rohm-Royen. Ini Rohm-Royen merupakan salah satu perjanjian dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Jadi sebelum Rohm-Royen ada yang namanya Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville. Di sini Perjanjian Rohm-Royen merupakan akibat dari agresi militer Belanda II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948 yang mana mengingkari Perjanjian Renville. PBB kemudian membentuk UNCI untuk menggantikan KTN. Perjanjian Rohm-Royen sendiri dimulai sejak 14 April 1949 dan baru ditandatangani pada 7 Mei 1949. Adapun tempat pelaksanaannya yakni di Hotel Des Indes Jakarta sebagai penengah dari Amerika Serikat yakni Merle Chokran. Selanjutnya, tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Rohm-Royen. Perjanjian Rohm-Royen ini diambil dari nama tokohnya, yakni dari Indonesia Muhammad Rohm dan dari Belanda adalah Van Rooyen. Delegasi dari Indonesia antara lain Muhammad Rohm sebagai pemimpinnya, Ali Sastroamidjojo, J. Lemena, Juanda, Supomo, Latuharhari, kemudian ada penasihatnya Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, Kusuma Atmaja, Aka Pringgodikdo, dan lain sebagainya. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Ini ada Blum, Jacob, Van der Velde, Koch, Van Hoogstraten, Geipen, Ellingshausen. Ini merupakan delegasi dari Belanda. Adapun penengahnya adalah Merle Chokran dari Amerika Serikat sebagai perwakilan dari UNCI. Ada beberapa pendapat dari Muhammad Rohm. Itu pendapatnya adalah pemerintah RI akan mengeluarkan perintah untuk penghentian perang gerilya, kemudian akan bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Belanda turut ikut serta dalam konferensi meja bundar. Sedangkan pendapat Van Rooyen, pemerintah Belanda setuju bahwa RI harus bebas dan dapat mengembalikan Yogyakarta. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat pemimpin RI yang ditahan pada agresi militer Belanda II. Kemudian pemerintah Belanda menyetujui bahwa RI akan menjadi bagian Republik Indonesia Serikat, serta KMB akan secepatnya diadakan di Den Haag, Belanda setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Adapun hasilnya, yang pertama adalah tentara bersenjata Indonesia harus menghentikan kegiatan gerilya. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan. Kemudian kembalinya pemerintah RI ke Jogja, tentara bersenjata Belanda harus menghentikan operasi militernya serta melakukan pembebasan semua tahanan politik. Kedaulatan Republik Indonesia akan diserahkan secara utuh tanpa adanya syarat. Kemudian menyetujui adanya Republik Indonesia yang merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat, dan Belanda memberikan hak, kekuasaan, serta kewajiban kepada pihak Indonesia. Adapun dampaknya, di mana pemimpin Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta setelah mereka ditangkap pada agresi militer Belanda II. Pasukan Belanda ditarik dari wilayah Jogja, kemudian dilakukan gencatan senjata dan penghentian perang. Akan dilaksanakan konferensi meja bundar, dan Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu merupakan pemimpin PDRI kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno tanggal 13 Juli 1949. Demikian materi mengenai Perjanjian Rohm-Royen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.